Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, dan juga malam, kembali lagi bersama kami di Beraksi, berita akhir seputar Islami. Masih inget dong sama playlist kita yang bakal bawain berita-berita Islam selama 2 bulan terakhir? Setelah di episode sebelumnya, kita udah ngebahas berita tentang Piala Dunia, sampai adanya laporan tindakan Islamofobia dari negara Manchester. Rupanya berita tersebut tidak menghalangi beberapa oknum di luar sana yang memang menormalisasi tindakan Islamofobia ini. Berita datang dari kota Kapelčina di Bosnia dan Herzegovina, yaitu munculnya grafiti dan mural-mural anti-Islam yang memicu reaksi warga setempat, terkhusus untuk umat muslim di daerah itu. Tulisan-tulisan bernada mengancam seperti bunuh Balija atau ungkapan yang digunakan untuk menghina muslim Bosnia, dan kami akan membantai wanita dan anak-anak muslim ditulis di jembatan Franje Tuđman di Kapelčina Jumat 3 Februari 2023 malam. Pasalnya, tindakan ini sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menghina warga Bosnia serta menyebarkan kebencian, intoleransi, dan perpecahan di antara masyarakat Kapelčina. Salah satu juru bicara pemerintah kota, Danijela Nogolika, menjelaskan bahwa pemerintah setempat telah menindaklanjuti aksi tersebut dengan grafiti telah dihapus. Nogolika juga berharap para pelaku pembuat mural ini bisa ditemukan dan ditindaklanjuti dari lembaga-lembaga negara. Kepolisian Kapelčina mengatakan telah memulai penyelidikan untuk menemukan dan menghukum para pelaku. Berita selanjutnya kian masih hangat diperbincangkan, dan mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui. Jadi, beberapa waktu telah terjadi pembakaran salinan Al-Quran di Swedia, Belanda, dan juga Denmark. Pada Selasa, 31 Januari, kelompok negara-negara muslim tersebut menyatakan sikap bersama terhadap penodaan Al-Quran melalui pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan luar biasa di Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan itu membahas kemungkinan tindakan yang dapat diambil oleh Oki terhadap para pelaku serangan Islamofobia yang keji. Hussein Brahim Taha, yang merupakan sekjen Okin, menyatakan bahwa tindakan yang sengaja menodai Al-Quran dan menghina Nabi Muhammad SAW tidak boleh dilihat sebagai insiden Islamofobia biasa. Tindakan tersebut merupakan penghinaan langsung terhadap 1,6 miliar umat muslim di dunia. Rupanya, tindakan Islamofobia ini berimbas pada perizinan Swedia untuk bergabung ke dalam aliansi NATO. Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turki tidak akan mengizinkan Swedia untuk bergabung dengan aliansi NATO selama negara tersebut masih mengizinkan pembakaran Al-Quran. Turki yang menunda menyetujui keanggotaan Swedia dan Finlandia dalam aliansi militer barat dibuat marah oleh serangkaian demonstrasi di Stockholm oleh politisi ekstremis radikal yang membakar Al-Quran di luar kedutaan besar Turki dan menggantung patung Erdogan. Kejadian ini kian menyita perhatian umat muslim di Garut. Aksi tersebut digelar untuk memprotes penyobekan dan pembakaran Al-Quran di Swedia, Belanda, dan juga Denmark. Aksi dimulai di Masjid Agung Garut, kemudian Long March ke Simpang 5 Garut, kemudian kumpul di depan gedung DPRD Garut. Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengatakan asli bela Al-Quran yang dilakukan di Kabupaten Garut itu merupakan bentuk keprihatinan masyarakat Garut yang mayoritas lingkungan pesantren dan memiliki banyak ulama. Pihaknya berharap semoga pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan tegas sesuai tuntutan umat Islam. Polisi Nasional Swedia akhirnya menolak izin aktivitas radikal anti-Islam untuk membakar Al-Quran di depan kedutaan Turki di Stockholm. Negara Nordik itu mengaku merasa terancam oleh apa yang mereka sebut serangan teroris, menyusul pembakaran Al-Quran oleh politis ekstremis anti-Islam Denmark Swedia, Rasmus Paludan di depan kedutaan Turki bulan lalu. Polisi Nasional mengatakan telah membuat keputusan untuk menolak permohonan demo kedua setelah berdiskusi dengan polisi keamanan Swedia. Selain meningkatkan ancaman teror, demonstrasi oleh Paludan pada bulan Januari membahayakan upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO. Beralih dari berita seputar Islamofobia,
Menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah, pemerintahan Arab Saudi mengeluarkan sejumlah aturan dan pembatasan selama bulan suci Ramadan. Terdapat 10 poin arahan yang dikeluarkan Menteri Urusan Islam Arab Saudi, Syekh Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz Al-Sheikh. Berdasarkan aturan tersebut, tidak akan ada pengeras suara, tidak ada itikaf tanpa KTP, tidak ada siaran sholat, dan tidak ada buka puasa di masjid. Pemerintah Arab Saudi juga meminta jemaah untuk tidak membawa anak-anak ke masjid karena akan mengganggu jamaah lain dan menyebabkan mereka kehilangan kekhusyuan dalam beribadah. Menjelang datangnya bulan Ramadan 1444 Hijriah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1444 Hijriah pada Rabu 22 Maret 2023. Rangkaian sidang isbat awal Ramadan tahun ini masih digelar secara hybrid atau dengan kata lain gabungan antara daring dan juga luring. Rangkaian sidang isbat akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, seminar pemaparan posisi hilal awal Ramadan. Berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi, tahap pertama ini akan dilaksanakan secara hybrid. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah yang dilakukan secara tertutup dan ditutup dengan sesi telekonferensi pers hasil sidang isbat yang akan disiarkan secara langsung oleh beberapa media. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan akan memberikan pelayanan khusus bagi jemaah lanjut usia atau lansia yang akan berangkat pada musim haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Beliau menyebutkan ada kurang lebih 62.000 jemaah haji lanjut usia pada tahun ini, dan Hilman menyatakan bahwa jemaah haji tahun ini didominasi oleh jemaah lansia. Maka dari itu, petugas harus difasilitasi dan dilayani dari aspek ibadah, kesehatan, dan layanan lainnya. Kemenak juga akan menyiapkan petugas yang akan mendampingi jemaah lansia. Petugas tersebut, kata Hilman, nantinya akan diberikan wawasan khusus dalam menangani jemaah lansia ini. Itu dia kawan-kawan, beberapa informasi seputar Islam selama beberapa bulan terakhir. Kita juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah bagi kalian yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sampai berjumpa di beraksi selanjutnya di bulan puasa, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.